Selamat datang, jumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran seputar Java. Pada video kali ini membahas tentang variabel, konstanta, dan tipe data. Variabel secara garis besar adalah tempat yang diciptakan secara virtual di dalam memori komputer oleh programmer untuk dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Ini yang dimaksud dengan variabel. Dalam variabel Java terdiri atas dua jenis, yaitu variabel referensi dan variabel primitif. Untuk variabel referensi, itu adalah variabel yang fungsinya menyimpan alamat data dalam sebuah memori yang menunjukkan lokasi memori data yang sebenarnya. Untuk variabel primitif memiliki fungsi yang sama dengan variabel referensi. Perbedaannya hanya di tipe data yang digunakan. Variabel primitif menggunakan tipe data primitif. Sebagai contoh, kalian bisa buka aplikasi Java NetBeans. Di sini saya sudah membuka aplikasi Java NetBeans. Kita akan coba membuat sebuah kode program untuk variabel. Pada aplikasi Java NetBeans-nya, buat project baru, klik file, pilih new project. Untuk kategorinya pilih Java, projectnya pilih Java application. Klik next. Nama projectnya bisa dibuat bebas. Kode program variabel ini saya akan membuat pembelajaran 3. Pada create main class tetap di checklist, klik finish. Oke, kita akan membuat kode program variabel. Untuk menginput kode, untuk memulai kode, kita masuk ke untuk memulai kode, kalian masuk setelah kode program public static void main string args. Ketik string, username sama dengan kutip 2 admin, kutip 2 admin, huruf kapital semua, diakhiri dengan titik koma. Integer atau int harga sama dengan sama dengan 2.500. Titik koma, baris berikutnya enter. Kita buat untuk cetak outputnya, tampilannya sistem out print line, buka kurung, kutip 2, kita berikan tampilan output atau mencetak
atau mencetak outputnya, tampilan username ini output username. Titik 2, keluar dari tanda kutip tutup, geser kursornya setelah kutip 2 tutup ya. Geser kursornya setelah kutip 2 tutup, plus atau panggil, kita panggil username, kita panggil variabel username. Variabel username huruf kecil semua, keluar dari tutup kurung tutup, keluar dari tutup kurung, titik koma, baris kedua untuk tampilan outputnya sistem titik out titik print line, buka kurung, kutip 2, kasih pesan outputnya ini output harga. Titik 2, keluar dari tanda kutip penutupnya, titik koma, baris ketiga kita buat tampilan outputnya sistem out print line, buka kurung, panggil harga. Titik koma. Setelah itu coba di running, klik run project atau tekan tombol keyboardnya F6. Perhatikan untuk variabel username. Di sini saya buat 3 baris tampilan outputnya. Baris yang pertama keterangan di dalam kutip 2, ini dia akan mencetak plus username, memanggil variabel username, yang dimana isi dari variabel username dengan tipe data string itu adalah admin. Baris kedua ini output harga. Di baris kedua ini hanya mencetak tampilan output tulisan, tidak memanggil variabel. Di baris ketiga
Di sini baru kita memanggil variabel harga. Ingat, hati-hati dengan penulisan pemanggilan variabel. Karena apa? Java bersifat case sensitif. Kalau variabel yang kita buat huruf kecil semua, maka untuk pemanggilan variabel harga, hurufnya harus kecil juga. Untuk pemanggilan harga variabel, nilai dari variabel harga yang kita buat 2.500, maka outputnya 2.500. Ini contoh dari kode program variabel. Setelah itu, buat program baru, kita akan membuat kode program konstanta. Klik file, pilih new project. Sama seperti sebelumnya, klik project, next. Untuk nama project bebas, saya di sini saya buat nama projectnya pembelajaran 4. Klik finish. Pada kode pembelajaran 4 kita membuat kode program konstanta. Konstanta ini sama seperti variabel. Dia adalah identifier juga yang nilai datanya bersifat tetap. Bedanya kalau variabel itu dia nilainya berisi tidak tetap. Sementara untuk konstanta ini dia sama seperti variabel, hanya saja nilainya bersifat tetap. Contoh program final double i sama dengan 3.14. Titik koma, baris kedua pada kode program, ketikkan double, radius sama dengan 30, titik koma, tekan enter, cetak tampilan keluar, sistem, out, print line, buka kurung, kutip dua kali, buka kurungnya 2 kali juga ya, buka tutup kurung, kutip duanya 2 kali. Ini output rumus keliling. Sama dengan keluar dari kutip 2 tutup, atau keluar dari kutip 2, panggil angka 2 dikali variabel pi dikali radius, variabel radius ya, dikali kita panggil variabel radius, titik koma. Setelah itu coba di running.
Untuk kode program atau contoh kode program pada konstanta, di sini dia sama seperti variabel, hanya saja pada konstanta ini dia nilainya bersifat tetap. Biasanya ini dipakai untuk menghitung rumus yang nilainya sudah tetap ya. Ini rumus keliling 3,14. Baik, itu penjelasan dari variabel dan konstanta. Kita akan membuat contoh kode program penggunaan operator aritmatika. Buat project baru, klik file, pilih new project, Java application, contoh saya membuat nama projectnya contoh operator aritmatika. Klik finish. Ketikkan kode program setelah public static void main string args di bawah. Ketikkan kode program di bawah public static void main string args. Integer a sama dengan nilainya 10. Integer b, kita membuat variabel b, nilainya kita isi 20 saja. 20 saja. Untuk variabel c dengan tipe data integer, nilainya kita isi 25 titik koma. Untuk variabel d dengan tipe data integer, nilainya di sini kita buat 25 juga. Kita buat cetak tampilan outputnya, sistem output kita buat out print line, buka kurung kutip 2, keterangan kasih pesan ini contoh kita cetak ini contoh penjumlahan A A
tambah B sama dengan panggil dalam kurung A tambah B. Titik koma, baris kedua sistem, titik out print line, salah ya, ini contoh pengurangan variabel A dikurang variabel B sama dengan panggil dalam kurung variabel A ditambah variabel B, titik koma, enter, sistem out print line, buka kurung, kutip 2, ini contoh perkalian A dikali B sama dengan plus atau panggil dalam kurung variabel A dikali atau kali dengan simbol bintang ya, variabel B, titik koma, baris berikutnya sistem out print line, ini contoh pembagian B dibagi per ya, per A sama dengan panggil variabel B per A, titik koma, enter. Selanjutnya baris baru sistem out print line, buka kurung kutip 2, ini contoh sisa bagi B persen, sisa bagi ya, B persen A,
panggil variabel dalam kurung B%A. Titik koma baris selanjutnya system out print line buka kurung kutip 2. Ini contoh sisa bagi C% A. Panggil dalam kurung variabel C persen A. Setelah itu coba di running. Untuk tampilan outputnya baris pertama di sini kita menggunakan operator aritmatika penjumlahan dengan contoh A ditambah B, di mana variabel A dengan nilai 10 dan variabel B dengan nilai atau isinya 20. 10 ditambah 20 hasilnya 30. Untuk pengurangan A dikurang B, maaf ya, salah. Seharusnya A dikurang B ya. Untuk baris kedua, contoh pengurangan A dikurang B min 10. Baris ketiga, contoh perkalian A dikali B 200. 10 dikali 20, 200. Baris selanjutnya, contoh pembagian A, B. Contoh pembagian B dibagi A, nilai B 20 dibagi A 10, 20 dibagi 10, 2. Contoh sisa bagi dari B B persen A, B 20, variabel B dengan nilai 20 dibagi 10. Untuk mengambil sisa baginya tidak ada, di sini tidak ada. 20 dibagi 10 pas 2. Karena 20 dibagi 10 nilainya 2, maka sisa baginya tidak ada, kosong. Untuk baris terakhir, mengambil sisa bagi dari C sisa bagi A. Nilai C 25, dikarenakan nilai C 25 dibagi 10 itu ada 2 koma, maka sisa baginya yang dikeluarkan atau diambil. Dikarenakan 25 dibagi 10 itu ada 2 koma, 2 koma berapa? Ada 2 koma, dikarenakan nilai C 25 dibagi 10 2 koma sekian, maka yang diambil dikeluarkan,
maka yang dia keluarkan sisa baginya. Untuk operator aritmatika penambahan atau decrement atau decrement dan pengurangan increment, untuk operator untuk operator untuk operator penambahan 1 dan pengurangan 1, untuk operator penambahan 1 increment, untuk operator penambahan 1 increment dan pengurangan 1 decrement itu untuk operator penambahan 1 increment dan decrement ini contoh untuk operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Untuk operator penambahan 1, increment dan pengurangan 1, untuk operator penambahan 1 atau increment, untuk operator penambahan 1 untuk penambahan 1 atau increment atau pengurangan, untuk penambahan 1 untuk operator penambahan 1 increment dan operator pengurangan 1 decrement, di sini kita akan membuat project baru. Nama projectnya dibuat contoh increment dan decrement. Klik finish. Nah, pada kode program contoh operator increment dan decrement, di sini kita membuat project baru. Karena apa? Untuk increment dan decrement ini agak sedikit berbeda ya. Ketikkan setelah kode program public static void main string, kita membuat variabel a
dan variabel B. Kita akan membuat dua variabel saja sebagai contoh. Variabel A dengan nilai 10 dan variabel B dengan nilai 15. Dan kita akan membuat pada contoh program. Untuk contoh di sini akan membuat kita akan membuat dua variabel saja, variabel A dan variabel B. Dengan nilai variabel A dengan nilai kita akan membuat variabel A dengan nilai 10 dan variabel B dengan nilai 15. Dengan variabel B 20. Ketik integer variabel A sama dengan nilainya 10, dengan nilai 10, integer B sama dengan 20. Titik koma. Sebagai contoh untuk increment dan decrement, cetak tampilan output sistem out print line buka kurung sebelum kita teruskan sebelum kita lanjutkan untuk menampilkan tampilan outputnya, untuk increment sebelum kita lanjutkan pada operator increment, sebelum kita lanjutkan saya jelaskan sedikit mengenai operator increment. Pada operator increment ini terdapat sebelum kita lanjutkan pada kode program increment ini sebelum kita lanjutkan saya jelaskan sedikit mengenai increment. Jenis operator increment atau penambahan satu. Di sini ada dua jenis. Pada operator increment ini ada dua jenis increment. Post increment atau pre-increment. Yang dimana post increment itu ditandain dengan A++, sedangkan pre-increment itu ditandain dengan plus A. Jadi untuk post increment ini variabel
A dulu. Untuk post increment ini variabelnya dulu, baru ditambah dengan simbol operator plus-plusnya 2 kali ya. Nah, sedangkan untuk pre-increment itu ditandain dengan simbol operatornya dulu, baru variabelnya. Ya, itu dulu ya. Itu perbedaan jadi perbedaan antara post increment dan pre increment. Jadi itu perbedaan post increment dan pre increment. Jadi itu perbedaan post increment dan pre increment. Kita lanjutkan. Tampilan output sistem outprint line kutip 2 ini contoh increment. Ini contoh nilai pertama, nilai ini nilai variabel A sebelum di increment. Panggil variabel A titik koma. Tampilan output baris kedua sistem out print line, buka tutup kurung, masih di dalamnya kursornya, kutip 2, buka tutup kurung kutip 2, buka tutup kurung kutip 2, buka tutup kurung kutip 2. Ini nilai variabel
A post increment sama dengan panggil A++. Untuk membuat post increment, dia variabel A-nya dulu, baru operator increment-nya, baru operator increment, titik koma, baris ketiga sistem out print line, kutip 2, ini nilai variabel A pre-increment. Sama dengan plus panggil plus A. Untuk operator increment, operator increment-nya dulu, baru variabel A, ini yang dinamakan dengan pre-increment. Titik koma, setelah itu coba di running. Perhatikan untuk nilai baris pertama, tampilan output baris pertama, perhatikan tampilan output, perhatikan output, bisa Anda perhatikan, bisa Anda lihat output baris pertama. Di sini nilai variabel A sebelum di increment 10, pada operator increment atau menambah angka 1 di increment ini ada yang dinamakan dengan post increment dan pre increment. Post increment ini dia ditandain dengan variabelnya dulu, baru simbol operator increment-nya. Sedangkan pre-increment itu simbol operator increment-nya dulu, baru variabelnya. Bedanya di mana pada post increment dan pre-increment? Increment adalah penambahan angka 1. Dikarenakan Java ini adalah program terstruktur, dia membaca dari kiri dulu, baru dilanjutkan ke kanan. Dikarenakan pada post increment ini variabelnya dulu, variabel A, baru operator increment-nya plus, sementara pre-increment operator increment-nya dulu, baru variabel. Di sini perbedaannya hanya tampilan outputnya saja. Fungsinya sama-sama menjumlahkan angka 1. Pada baris kedua di sini agak sedikit bingung ya. Sama-sama menjumlahkan nilai 1,
kenapa di baris kedua nilai dari post incrementnya 10. Seharusnya kalau nambah 1 dia harus 11 kan. Seharusnya jika menambah 1 berarti dia harus 11 tampilan outputnya. Tapi kenapa di sini tampilan outputnya 10 tidak 11? Pada post increment ini dikarenakan simbol increment, simbol operator incrementnya itu setelah variabel, maka dia tidak mencetak nilai 11. Bukan berarti dia tidak menjumlahkan. Dia menjumlahkan, tetap menjumlahkan, tetapi yang dicetak itu variabelnya saja. Jadi sebenarnya dia itu 11 dikarenakan variabelnya dulu baru simbol operator incrementnya. Dikarenakan variabelnya dulu baru simbol operator incrementnya. Terus baris yang ketiga untuk tampilan outputnya, kalau dia 10 seharusnya tampilan outputnya kan 11 nih. Seharusnya tampilan outputnya kan 11. Kenapa 12? Nah, pada baris pertama nilai variabel A sebelum di increment itu bernilai 10. Yang dimana variabel A yang kita buat pada tipe data integer nilainya 10. Baris yang kedua, di sini saya membuat nilai baris yang kedua pada post increment. Kenapa dia masih tetap 10? Dikarenakan pada post increment dia mencetak variabel A-nya dulu baru menjumlahkan angka 1. Terus kenapa tidak 11? Karena dia hanya mencetak variabel A-nya dulu. Saya kasih keterangan. Sebenarnya nilainya itu sudah 11. Dikarenakan Java ini program terstruktur, maka dia menampilkan nilai dari variabel A-nya saja, tapi dia sudah menambahkan angka 1. Sementara di mesin dia sudah 11. Jadi baris yang ketiga, ketika pre-increment yang ditandai dengan simbol operatornya dulu baru variabel, maka dia bisa menambahkan angka 1. Simbol operator, jika simbol operatornya di depan, maka angka 1 bisa ditambahkan dengan nilai variabel. Untuk baris yang ketiga, dikarenakan operator incrementnya dulu baru variabel, di sini dia bisa menampilkan penjumlahan dari incrementnya secara langsung. Jadi tidak menyimpan di mesin dulu. Jadi tidak tersimpan di mesin, langsung dikeluarkan ke outputnya. Terus kita coba tambahkan baris keempat pada outputnya. Sistem out print line, buka tutup kurung, kutip 2, ini nilai variabel A yang sudah di increment. Panggil kutip 2 variabel A titik koma. Coba di running,
Untuk baris yang keempat tampilan outputnya, dikarenakan variabel A yang pertama dia sudah di increment, maka hasil dari incrementnya yang terakhir itu yang ditampilkan variabel A-nya. Jadi dikarenakan program Java ini program terstruktur, dia tidak bisa lagi menampilkan variabel A yang semula, karena pada baris kedua tampilan outputnya di sini dia sudah terjadi proses increment, ya, meskipun tampilan penambahan angka satunya, meskipun tampilan penambahan angka satunya tidak ditampilkan, secara otomatis di dalam mesin program dia sudah menjadi angka 11. Karena apa? Karena dia hanya menampilkan variabel A-nya saja, baru bisa menambahkan angka 1 setelah baris berikutnya. Kita tambahkan lagi untuk tampilan outputnya. Kita coba membuat post increment system out system out print line. Buka tutup kurung, kutip dua kali. Ini nilai variabel A post increment kedua. Buka kurung, post increment variabelnya dulu, baru simbol operator incrementnya. Titik koma. Kita coba running. Kita running. Untuk post increment yang kedua atau di tampilan baris terakhir, dikarenakan di sini variabelnya dulu baru simbol operator increment, dia mencetak tampilan output variabel A setelah terakhir, ya. Dia akan mencetak variabel A terakhir. Terakhir variabel A itu berapa? 12, maka dia mencetak 12. Padahal di dalam mesin, padahal sebenarnya dia ini sudah 13. Jadi dikarenakan dia mencetak dulu variabel, dikarenakan variabelnya dulu baru simbol operator incrementnya, maka pada Java ini dia hanya mencetak variabel A-nya saja. Terus untuk baris, jika kita mau menampilkan nilai dari variabel A selanjutnya, maka dia langsung menampilkan hasil dari penjumlahan, maka dia bisa menampilkan hasil penjumlahan dari A++ ini. Secara tidak langsung dia
sudah 12. Di sini saya berikan komentar nilai A ini sebenarnya sudah 13. Ketika kita mau menampilkan nilai variabel A yang terakhir setelah post increment, maka tampilan outputnya dari nilai variabel A akan menjadi 13. Kita coba sistem out print line buka tutup kurung kutip 2, ini nilai variabel A yang baru di ini nilai variabel A yang yang aslinya yang aslinya yang terakhir di increment aslinya. Panggil variabel A. Coba di running. Oke, perhatikan untuk nilai variabel A dikarenakan pada increment kedua dia tidak menampilkan hasil penjumlahan, maka dia menampilkan hasil penjumlahan dari post increment kedua ini setelah pemanggilan variabel berikutnya atau di bawahnya. Maka hasil penjumlahan dari post increment kedua ini dia tampilkan ketika kita mau memanggil variabel yang ada variabel yang sama dengan variabel pada post increment kedua. Jadi sekian dari video kali ini. Untuk post decrement dan pre-decrement atau pengurangan angka 1 dia sama seperti decrement, sama seperti contoh decrement. Jangan lupa untuk subscribe dan loncengnya supaya kalian bisa dapat pemberitahuan tentang video-video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.